Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at Kangkam Inggris Official Channel, pembelajar bahasa Inggris semuanya. How are you today? Are you fine? Good. I hope you are in good conditions ya. Selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat. Today, pada kesempatan hari ini, pada video pembelajaran ini, I would like to tell you about the functions of part of body. Jadi pada materi-materi video yang lalu sudah kita bahas tentang kinds of part of body. Jadi macam-macam bagian tubuh kita semuanya. Kita perlu review sedikit ya materi-materi yang video kemarin tentang part of body, tentang bagian-bagian tubuh. We have eyes, kita punya mata. We have two eyes actually ya. Kita punya dua mata. Kita punya two ears, and then kita punya a nose, satu hidung. Kita punya what is this? Cheek and chin, teeth, mouth, hand, arms, back. Nah, kita sudah pelajari itu semuanya. Sekarang pada kesempatan ini, pada video pembelajaran ini, I would like to tell you about the functions of parts of body. Jadi fungsi-fungsinya apa? It is important for us to study about this. Jadi kita ini penting banget ya kita pelajari tentang ini semuanya karena kita punya mata tapi kita tidak tahu fungsinya dalam pengucapannya bahasa Inggris. Kan nanti kan lucu juga. Jadi kita sekalian kita pelajari apa fungsinya dari macam-macam bagian tubuh manusia. Pada video kali ini I would like to tell you 10 ya, 10 parts of body, 10 bagian tubuh kita beserta dengan fungsi-fungsinya juga. Ya, are you ready to start? Sudah siap untuk memulai materi dalam pembelajaran ini? Siapapun pembelajar bahasa Inggris semuanya, beginner, terutama yang masih pemula, for example elementary school, it is important for us to study about it. Saya kira ini sangat penting ya. Sekali lagi, yang kemarin masih ingat ya, what is mata in English? Eyes, good. And then what is hidung in English? Nose. And then what is mulut in English? Mouth. Yeah. What is telinga in English? Ears, good. And then what is tangan in English? Tangan, what is tangan? Hands. And then what is pipi in English? Yeah, cheek. And then what is dagu in English? Chin. And then what is jidat, dahi in English? Forehead, good. What is kepala in English? Kepala. Head. And then what is rambut in English? Rambut. Hair, okay, good. Itu nanti kita akan jelaskan 10 kosakata dalam bahasa Inggris tentang bagian-bagian tubuh manusia, bagian-bagian tubuh kita semuanya, dan beserta dengan fungsinya. Oke, start from mouth. Mulut. What is the function of mouth? Apa fungsinya mulut? In English ya, untuk berbicara tentu dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, what is the function of mouth? It is for speaking. Good. Speaking. Repeat after me. Speaking. Oke, good. Mouth is for speaking, untuk berbicara terutama ya, untuk makan dan sebagainya. Nanti yang hal kedua, ketiga, dan keempat seterusnya. Oke, and then satu ya tadi ya, mouth is for speaking. Repeat after me. Mouth is for speaking. Good, pintar. And then next, di atasnya mouth ada apa? Nose, ya, nose. What is the function of nose? Apa fungsinya hidung? Nose is for apa? Smelling, ya, smelling or breathing, untuk bernafas atau untuk membau. Nah, gitu ya. Apa? Nggak bisa bau, nggak bisa membau. Nah, diobati. Ya, makan yang banyak, istirahat yang cukup, dan makan yang bergizi ya, terutama bergizi. Oke, and then the third, yang ketiga sekarang. Ketika tadi sudah mouth, sudah the function of mouth is for speaking. The function of nose is for smelling, untuk membau, atau untuk for breathing juga bisa ya, untuk apa namanya? Bernafas. And then the next, the third, kita punya apa lagi coba? Apa? Ada yang ingin ya apa? Oke.
eyes, mata, mata. What is the function of eyes? Eyes is for seeing. Ya, good. Seeing. See, kata kerjanya see, tapi karena habis for, nanti pada materi-materi berikutnya akan kami jelaskan juga kenapa setelah for itu kok harus kata benda atau kata kerja yang dijadikan kata benda atau dibendakan. Namanya itu gerund. Nanti ada pembahasan pada materi grammar berikutnya. Oke. And then mata ya tadi ya, mata ya. Ya sampai lupa. Apa? Mata. Eyes is for seeing. Good. And then the fourth, yang keempat, mulut sudah, hidung. Dan yang ketiga adalah mata, berikutnya adalah telinga. Ears. Repeat after me. Ears. What is the function of ears? Apa fungsinya telinga? Ears is for hearing. Ya, ears is for hearing or listening. Hearing. Repeat after me. Hearing. Ears is for ears. Kalau kalau ear itu nanti is ya telinga. Kalau ears pakai a ya. Ears are for hearing. Apa bedanya i sama are? Nanti akan saya jelaskan lagi dalam materi grammar. Itu namanya to be, is, are untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya. Tetap ikuti channel ini, makanya nanti akan dikupas tuntas tentang grammar juga, tentang apa namanya speaking, daily activities dan daily speaking dan sebagainya. Oke, tak ikuti channel ini. Nanti biar tahu bedanya is, are, bedanya apa grammar, for example, tenses juga nanti akan kita kupas tuntas ya. Tetap ikuti channel ini, kalau bisa di-share biar lebih banyak yang mengikuti dan merasakan manfaatnya. Oke, and then the fifth, yang kelima, kita punya langsung aja ya ke bawah. Tadi kan ke atas semuanya, nanti ke atas lagi juga gak apa-apa. Feet apa? Feet, kaki. What is the function of feet? Feet untuk apa? For kicking, untuk menendang. Ya bisa, tapi kita contohkan yang baik-baik saja ya. Apa? For walking, ya, untuk berjalan. Feet are for walking. Repeat after me. Feet are for walking, untuk berjalan. And then next kita ke mana? Yang ke berapa? Ke 6 ya? The sixth ya. The sixth. Habis tangan, habis kaki, tangan. What is tangan in English? Apa? Hands. Kalau satu tangan pakai hand. Kalau dua tangan pakai hands. Ada S-nya. Sudah dijelaskan di materi sebelumnya. What is the difference between with S and without S? Bedanya dengan S dan dengan tidak pakai S itu apa bedanya? Sudah dijelaskan di materi sebelumnya sebenarnya di video, tapi saya ulang sedikit ya. Kalau satu itu nggak usah pakai S, hand, satu. Kalau dua tangan, two hands, gitu ya. Hands, semuanya benda. Satu buku itu book. Kalau dua buku atau lebih jadi books. Ada S-nya. Understand? Ada S-nya. Misalnya ada meja satu itu table. Kalau mejanya dua atau lebih jadi tables. Oke, ya. Nanti kalau perlu saya ulang lagi lah singular and pluralnya ya. Kata benda yang tunggal dan kata benda yang jamak. Oke, then next. Yang keenam sudah tadi ya, hands. Oh iya, fungsinya apa? Fungsinya hands are for what is for apa fungsinya tangan? Hands are for touching, bisa touching untuk menyentuh juga bisa, atau holding something, holding. Hands holding saja ya, holding untuk membawa atau menyangga atau ya. Hands are for holding atau bringing something, bringing membawa juga bisa pakai tangan. Oke. And then next, kita tulis yang mana deh? Holding or bringing? Ya, holding saja ya. Hands are for holding. Oke, good. And then the seventh, yang ke berapa? Ke-6 berarti ya. Kita tadi kelewatan, ada yang kelewatan tadi. Mulut sudah, hidung sudah, mata sudah, ears juga sudah, and then tongue. Lidah. Ya, lidah belum tadi ya, lidah ya. What is the function of tongue? Lidahnya ada berapa? 1, berarti tongue gitu, nggak pakai S. Nanti pakainya is jadinya. Tongue ya. Tongue is for apa?
Testing. Good, pinter. Testing untuk merasakan. Apa? Gak bisa merasakan? Gak bisa membau dan gak bisa merasakan? Nah, gak apa-apa. Biasa. Itu butuh nutrisi yang banyak. Makan yang banyak lagi. Makan, habis itu makan yang bergizi ya. Jangan terlalu takut-takut. Oke, tetap jaga kesehatan tapi. Understand? Oke, tongue. Repeat after me. Tongue is for testing. Untuk merasakan. Oke, the next and the eighth, yang ke-8. Kita tadi ada tongue. Terus ini ada gigi. What is gigi in English? Teeth. Repeat after me. Teeth. Ya, teeth. Pintar. Oke. What is the function of teeth? Apa? Teeth fungsinya apa? Teeth are for apa? Chewing or biting, untuk menggigit atau mengunyah. Chewing, atau biting. Oke, good. Itu yang gigi. Jadi sudah ya, berarti berapa tadi? Sudah. Mouth, nose, and then eyes, ya, ears sudah, and then tongue sudah juga, and then hand, and then feet, and then apalagi tadi sudah tadi apa? Nose juga sudah ya. Feet ya, feet. Sekarang yang ke-9 berarti. 9 we have, what is this? Apa ini? Ini ya. Finger. Good. Finger. Repeat after me. Finger. We have 10 fingers. Nah, kalau satu jari itu finger. Kalau banyak jari 2, 3 sampai 10 atau sampai seterusnya lebih dari 1 itu namanya fingers. Ya, fingers. Fingers untuk apa fingers? What is the function of fingers? Fingers are for apa? Touching. Repeat after me. Touching itu menyentuh. Touch me. Don't touch me. Jangan sentuh saya. Don't touch me. Don't touch me. Jangan sentuh saya. Touch. Repeat after me. Touch. Okay, good. So, what is the function of finger? Fingers are for touching. Oke, pintar. Repeat ya, ditirukan ya, biar kita bisa nanti spellingnya juga bisa, pronunciation-nya juga bisa, cara pelafalannya juga bisa. Kalau perlu ditulis, habis itu diulang-ulang videonya nggak apa-apa. Nah, misalnya nanti mau ujian ya, yang elementary school, kelas berapapun itu yang ada materi part of body, mau ujian, lihat lagi videonya, it's okay, nggak apa-apa. Sambil sinau, sambil baca buku, sambil lihat videonya. Oke, sip. And then itu yang ke-9. Sekarang yang ke-10, the tenth. Yang ke-10 kita punya, tadi saya jadi 10 ya. 10. Itu yang kelihatan ya, yang di luaran semuanya. Sekarang yang tidak begitu kelihatan, tapi ada. What is this? Brain. Apa brain? Oh, otak. Ini satu tambahan ini, brain. Repeat after me, brain. Oke, good. What is the function of brain? Apa fungsinya? Otak untuk apa? Brain is for thinking. Repeat after me, thinking. Berpikir. Thinking. Apa? Repeat after me, thinking. Brains is for thinking. Oke, good. Sudah. Berarti berapa tadi? Sudah 10 kosakata. Saya ulangi lagi ya. 10 part of body and the function and its functions, dan fungsinya masing-masing. Ada mouth is for speaking, and then we have apalagi nose is for smelling, and then we also have eyes are for seeing, ears are for hearing, and then what next? Hand are for holding, feet are for apa? Walking, and then next tongue is for apa? Testing, and then teeth are for biting or chewing, and then next apa? Brain is for apa? Thinking, and then apa tadi? Sudah ya? 10 ya tadi ya? Oke. So, kita sudah dianugerah ya nikmat sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat badan ini. Kita gunakan sebaik-baiknya, kita syukuri sebaik-baiknya, juga kita jaga sebaik-baiknya. Itu caranya bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? 1.
Ini hikmahnya ya, hikmah belajar part of body ya, hikmahnya ya. Bagaimana cara untuk mensyukurinya? Satu, menggunakan dengan sebaik-baiknya dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi seperti ini, kita jaga badan kita tetap sehat dan kita gunakan yang baik-baik. Oke? Do you understand? Sudah paham ya semuanya tadi? Oke, thank you for your attention. Cukup sekian dulu materi kita pada video kali ini. Jangan lupa, jika dirasa bermanfaat, teman-temannya biar tahu semuanya, biar bisa merasakan manfaat ini, siapa tahu bisa membantu proses pembelajaran selama daring, dan selama nggak daring pun juga nggak apa-apa, dibuka videonya. Untuk part of body, di-share, ya, di-like juga nggak apa-apa, di komen juga nggak apa-apa. Oke, yang terpenting juga subscribe ya. Oke, thank you for your attention. I'm sorry for all of my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.